Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 1902-2051, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam pertemuan ke-15 ini kita membahas tentang konsep kepemimpinan, yang mana konsep kepemimpinan ini terdiri dari pengertian, fungsi, syarat, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin dalam konsep kepemimpinan ini. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Sebelum kita memasuki ke materi, kita pikirkan dahulu apa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti banyak orang, atau memberikan kesan bahwa dia adalah pahlawan super? Tidak semudah itu menjadi pemimpin, bahkan kepemimpinan punya seni dan cara sendiri. Mungkin bisa menyuruh-nyuruh orang, tetapi itu tidak lantas menjadikan pemimpin yang baik. Untuk itu, mari kita ketahui berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya terkait seni kepemimpinan atau pengertian dari kepemimpinan, supaya dapat memahami bagaimana cara untuk membangun jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Yang mana pengertian kepemimpinan terdapat banyak bagian. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan secara umum, yang mana sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Ada juga yang mengatakan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Dan juga kepemimpinan perilaku individu ketika pemimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada teori kepemimpinan, yang mana beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut yaitu yang pertama teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu, kita tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job contract dan yang kedua adalah employee contract. Job contract adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee contract berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Selanjutnya, teori kepemimpinan situasional.
Teori yang dikembangkan oleh seseorang yaitu Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan, yang mana fungsi kepemimpinan ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu fungsi instruktif, yang mana fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Yang mana fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar dari jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Jadi kelima itulah fungsi-fungsi kepemimpinan. Dan ada juga fungsi lain yang mana menurut William dia menyebutkan ada 2 macam fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama fungsi menjalankan tugas. Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang tergolong fungsi ini yaitu yang pertama kegiatan berinisiatif, antara lain usul memecahkan masalah, menyarankan gagasan-gagasan baru dan sebagainya. Yang kedua, mencari informasi, antara lain mencari klasifikasi terhadap usul-usul atau saran serta mencari tambahan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi masalah yang serupa. Selanjutnya, menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran-saran yang diterima. Yang kelima, memberikan penjelasan dengan contoh-contoh yang lebih dapat mengembangkan pengertian. Yang keenam, menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saran-saran dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran menjadi satu kesatuan.
Poin yang ketujuh yaitu merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama lain menjadi satu dan memungkinkan atau mengungkapkan kembali gagasan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok. Yang kedelapan yaitu menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan dalam menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan. Jadi selanjutnya membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menentukan sumber-sumber kesulitan, menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan, yang mana fungsi ini mengusahakan kepuasan baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang termasuk dalam fungsi ini yaitu yang pertama, bersikap ramah, hangat dan tanggap terhadap orang lain, mau dan dapat memuji orang lain atau idenya, serta dapat menerima dan menyetujui sumbangan pikiran orang lain. Yang kedua, mengusahakan kepada kelompok, mengusahakan setiap anggota berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar. Poin yang ketiga yaitu menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur dan penilaian keputusan serta mengingat kelompok untuk meniadakan keputusan yang bertentangan dengan pedoman kelompok. Yang selanjutnya yaitu mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, bersikap sebagai pengikut atau pendengar sewaktu kelompok sedang berdiskusi dan mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk mengkonfirmasikan pemecahan masalah. Dan juga fungsi kepemimpinan itu menciptakan struktur untuk mencapai tujuan, mempertahankan dan mengamankan integritas organisasi dan mendamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama. Jadi itulah fungsi-fungsi kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan kepemimpinan. Yang mana tujuan kepemimpinan yang pertama yaitu mencapai tujuan, yang mana kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, motivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok kepemimpinan, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, sifat pemimpin atau kepemimpinan, yang mana sifatnya yang pertama yaitu punya pendirian, yang mana sifatnya kepemimpinan ini kita harus mempunyai pendirian, yang mana pendirian ini sebagai seorang pemimpin dan wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat kita mudah goyah dan juga membuat kita konsisten dalam menjalankan sesuatu. Coba bayangkan apabila pendirian kita mudah goyah, sudah pasti kita akan mudah untuk
dipengaruhi orang lain, dan tak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Selanjutnya, proaktif. Yang mana pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ia akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal, sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga yaitu jujur. Kejujuran ini mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat yaitu komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Yang kelima yaitu terbuka terhadap pendapat. Yang mana terbuka terhadap pendapat ini sangat penting, yang mana seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tidak akan mampu untuk menganalisis kelebihan dan potensi bawahannya. Yang keenam, tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Yang ketujuh, visioner. Tentu kita tahu bahwa seseorang pemimpin yang tidak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu sabar. Sabar ini sangat penting dalam kepemimpinan, yang mana akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seseorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin kepemimpinan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah bahkan sebelum ia mencapai tujuan. Selanjutnya ada juga macam-macam gaya kepemimpinan, yang mana mengingat jenis-jenis kepemimpinan ada banyak sekali. Jadi ini berpengaruh pula kepada gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jadi berikut saya akan menjelaskan macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis.
yang mana pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasanya hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendopraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Yang mana gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan. Karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Jadi itulah berbagai macam hal yang bisa kita ketahui terkait kepemimpinan. Pada dasarnya kepemimpinan bukan sekedar bakat, tetapi kepemimpinan itu adalah sebuah seni yang bisa dilatih dan apabila kita mau mempelajarinya dari waktu ke waktu kita akan mampu menguasainya dengan baik. Sekian dari saya, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.